Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bermuajahah, berkumpul dalam rangka baru thalabul ilmi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam pembahasan tentang barisan dalam sholat, ya, hukum barisan dalam sholat. Dan terakhir pembahasan kita telah disampaikan 4 poin, ya, tentang sebaik-baiknya barisan laki-laki dan perempuan. Kemudian keutamaan shaf terdepan, shaf pertama, barisan pertama. Kemudian keutamaan barisan yang sebelah kanan. Kemudian poin yang keempat adalah siapa yang berhak berdiri atau baris tepat di belakang imam. Kemudian yang selanjutnya yaitu itmamus sufufil awal tsumma alladhi yalihi, menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf selanjutnya. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmus shaffal awwal tsumma alladhi yalihi." Kata Nabi, sempurnakan dulu, sempurnakan barisan pertama kemudian barisan yang selanjutnya. Wa in kana naqsun falyakun fis shaffil muakhkhar. Jika terjadi kekurangan, maka ya, kekurangan tersebut itu adanya di shaf terakhir. Artinya ya, ketika dalam sebuah shaf itu tidak sempurna, tidak full, ya, ketidaksempurnaan itu cukup nanti di shaf terakhir. Shaf pertama itu harus full dulu, ya. Misalnya masjid sakenya di kanan, di kakecatnya full gitu rapat. Jangan sampai ada celah, ya. Jangan sampai ada barisan yang tidak penuh. Penuhi dulu shaf pertama kemudian shaf yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya, wa an Jabir ibnu Samurah bahwasanya beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, mali arakum rafi'i aidikum ka'annahuma aznabi khayli syumsi. Kata Nabi, ya, suatu hari kata Jabir, ya, suatu hari Nabi keluar mendatangi para sahabatnya yang sedang sholat. Kemudian Nabi melihat para sahabatnya melakukan melakukan gerakan, ya, yang menurut Nabi ini gerakan tidak pantas, artinya dilarang. Kata Nabi, apa yang kalian lakukan? Kalian mengangkat kedua tangan kalian. Mengangkat kedua tangan kalian. Yaitu ketika, jadi para sahabat itu ketika salam dan bubar sholat, ya, pada waktu itu mereka mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, ayeuna masuk aya keneh gitu. Malikeun telapak tangan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, dina luhur di atas pahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kata Nabi, kenapa saya melihat hal seperti ini gitu. Seakan-akan seperti ekor kuda yang sedang mengamuk. Kata Nabi, uskunu fis sholat, tenang saja dalam sholat. Artinya tidak perlu melakukan hal tersebut. Nah, kemudian qala summa kharaja alaina fara'ana hilqan. Kemudian suatu hari Nabi keluar lagi melihat para sahabatnya itu sholat, tapi barisannya itu ya mencret-mencret.
henteu lurus, henteu rapet. Aya anu kapayun, anu kapengker gitu. Mencele-mencele, papisah gitu. Padahal mereka sedang dalam sholat berjamaah. Faqala, kata Nabi, ala tasaffuna kama tasafful malaikatu inda rabbihim. Tidakkah kalian berbaris seperti barisnya malaikat di hadapan Tuhannya? Ya, faqulna, kami berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa tasiful malaikatu inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana berbarisnya malaikat di hadapan Tuhannya? Qala, Rasul berkata, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis saffi. Mereka itu berbaris menyempurnakan dulu saf pertama dipenuhi. Kemudian sifat barisannya itu yatarosuna, merapatkan, ya saling menempelkan ketika berbaris, ya, nempel rapat gitu. Nah ini ya menyempurnakan saf pertama terlebih dahulu, ya, diistilah gitu, ningali bolong sakirana cekap ngangge saurangkeun, ya lebetan. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, wujubu taswiyatus sufufi wasadul khalal. Wajibnya meluruskan barisan dan menutup celah. Wasadul khalal, menutup celah. Wa qad shahha fi hadza jumlatun katsiratun minal ahadits. Dalam hal ini telah banyak hadis yang sahih, ya, yang berkaitan tentang hal ini. Famidzalika, dari hadis tersebut yang pertama hadis Nu'man ibni Bashir, dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sempurnakan, luruskan barisan-barisan kalian, ya, atau Allah akan pisahkan hati-hati kalian, wajah-wajah kalian. Ini sabdanya Nabi, ya, bentuk peringatan Nabi kepada para sahabat dan kepada kita semua agar meluruskan barisan ketika sholat. Ya, lamun telurus, apa yang akan didapatkan dari Allah? Yaitu, ya, akan dipalingkan wajah-wajah kalian. Apa maksudnya? Yaitu disebutkan di sini iqamul adawati wal baghdai wa ikhtilafi fil qulubi bainahum. Akan ditanamkan dalam hati-hati mereka permusuhan, ya, amarah, perbedaan di dalam hati-hati mereka. Jadi ditantukan gitu ya. Lamun salatna lurus, ya, kemudian rapi gitu, berarti hati nage insya Allah rapi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dia lagi di sini wa makna la yukhalifanallahu baina wujuhikum, yaitu yuqimu bainakumul adawah, akan terjadi di antara kalian permusuhan, wakhtilafil qulubi, wakhtilaful qulubi, dan akan terjadi, ya, perbedaan hati, permusuhan. Li'anna ikhtilafal dhawahir, karena, ya, permusuhan secara nampak, ya, yang nampak, sababun menjadi penyebab, salah satu penyebab likhtilafil bawatin, ya, penyebab bercerai-berainya urusan-urusan hati. Nah, itu yang pertama. Peringatan dari Nabi untuk meluruskan barisan sholat. Kemudian yang kedua, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Rasulullah SAW itu mengusap, mengecek manakibana, tumit-tumit kita,
fi sholati ketika sholat, wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dicek gitu, dicek. Luruskan dalam henteu katanya akan bercerai-berai urusan kalian. Jadi cek langsung ke Rasulullah SAW. Yang ketiga dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya, luruskan barisan-barisan kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Kemudian ya, wa kana ahaduna yulzaqu mankibihi bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadami. Bahkan para sahabat ini disebutkan di sini nempel nate katanya. Nah, ieu teh bahu dengan bahu telapak kaki ya, ya sabda sampai ya kaki dengan kaki. Benar-benar nempel gitu kan, nempel gitu. Kan sok kayaknya di beberapa masjid Pak gitu. Sebek gitu kan. Dan mungkin menerapkan hal ini gitu, menerapkan hal ini. Ini menurut beberapa ulama mengartikan tadi aqimus sufufakum. Bahkan para sahabat itu sampai seperti itu, menempelkan bahu dan kakinya. Yang keempat, dari bahwa Nabi SAW berkata, ini masih dari Anas bin Malik, rusu sufufakum, lekatkan sok kalian, lekatkan barisan-barisan kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan ya, barisan-barisan kalian, wa hadu bil a'naqi, luruskan leher-leher kalian, pundak-pundak kalian. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Nabi, inni la ara syaitana, aku benar-benar melihat syaitan yadkhulu min khilalis saffi ka'annahal khadafu. Aku melihat syaitan masuk di celah-celah barisan. Aku benar-benar melihat syaitan masuk di celah-celah barisan kalian seakan-akan dia anak domba. Ya, lebet lah gitu, benar-benar lebet syaitan. Ku Nabi katingali. Anu kalima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufufa, luruskan barisan-barisan, wahadu bainal manakib, dan luruskan antara bahu-bahu kalian, wasaddul khalal, dan tutupi celah, wala tadaru furjatan syaitan, dan jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Ini kata Nabi SAW. Wa man wasala saffan, barang siapa yang menyambung barisan, wasalahullahu, maka akan Allah sambungkan. Wa man qata'a saffan, barang siapa yang memutus barisan, qata'ahullahu, maka Allah akan putuskan urusan mereka. Nah, hadis yang terakhir dari Anas bin Malik bahwasanya dari Nabi SAW bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ya, luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya barisan ya, merupakan tegaknya sholat. Wa fil lafdin min tamamis shalah, di lafaz yang lain disebutkan termasuk ke dalam kesempurnaan sholat. Kemudian wayan bagi an yatawallal imamu taswiyatas sufufi bi nafsihi. Jadi seorang imam itu seharusnya dia itu mengecek terlebih dahulu ya, shaf atau barisan makmumnya, atau ya'muru bidzalikal makmumin, atau menyuruh makmum yang lain cik punten pangecekeun barisan paling itu, cik yang neta pangecekeun barisan pangker tos terus tacan. Itu sepatutnya seorang imam. Kalau imam takbir langsung gitu, ya, nyebat lurus kendeh gitu. Ya, harusnya setidaknya ngecek atau nabi nyuruh luruskan dan rapatkan, minimal seperti itu. Wa an la yusra'a fi sholatihi hatta ta'tadila sufuf, dan jangan memulai sholatnya sebelum barisannya itu benar-benar lurus.
Nah, itu poin yang ke-6 berarti di bab barisan dan hukum-hukumnya. Wajibnya meluruskan barisan dan menutup celah di dalam barisan. Ya, terakhir, karahatus saffi bainas sawari al-a'midah. Makruh berbaris di antara tiang. Teman-teman seperti skip nyatanya. Barisan kehalang ku tiang tanpa adanya uzur. Di sini disebutkan satu hadis dari Abdul Humaid ibnu Mahmud. Beliau berkata, "Sholaitu ma'a Anas bin Malik." Aku sholat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat. Fadafa'na ila sawari. Kemudian aku menghadap ke tiang. Fataqaddamna wa ta'akhirna. Faqala Anas, "Kunna nattaqi hadza." Ya. Kami dulu menjauhi hal ini ala ahdi Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masih ada. Kemudian menguatkan hadis ini dari Muawiyah bin Murrah, dari bapaknya. Beliau berkata, "Kunna nunha an nasiffa bainas sawari." Kami dilarang untuk berbaris di antara dua tiang. Ala ahdi Rasulullah, ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidha yakrahu lil ma'mumin an yaqifu bainas sawari li annaha taqta'u sufufa. Kunaon dimakruhkeun ya, karena taqta'u sufufahu. Tiang-tiang ini akan memutus barisan-barisan mereka. Fa in kana as-saffu shaghiran qadra ma bainas saritain lam yuqra. Tapi kalau semisalnya ya sempit, ya, tidak ada lagi ruang untuk berbaris, maka itu tidak dimakruhkan. Tapi kalau semisalnya masih ada ruang untuk berbaris, ya maka itu sepatutnya, seharusnya atau dianjurkan untuk tidak berbaris di antara dua shaf ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa sampaikan di kesempatan kali ini perihal barisan di dalam sholat. Masih ada poin-poin yang berkaitan dengan hal ini. 1, 2, 3 poin lagi, cukup panjang. InsyaAllah dibahas di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Dilanjut kepada kajian tauhid yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif, kepadanya kami persilakan.